Halo semuanya, welcome back to channel Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Kia Seltos ya, pertama kali meluncur tahun 2020 itu dia hanya dapat mesin varian bensin. Ketika Gias 2021 ditawarkan pilihan mesin baru, yaitu pilihan mesin diesel 1500 cc. Ya, apa aja perbedaannya dibandingkan dengan yang versi bensin? Let's start your engine. Pertama, perbedaan dari versi bensin. Ya, kalau secara garis besar sih ya, memang tidak ada perubahannya sama sekali. Kecuali logo yang baru ini. Memang di mata kita ini masih kurang familiar. Logo yang baru ini punya huruf I dan A yang menyatu. Beberapa orang yang masih awam ngiranya logo ini tuh tulisannya KN gitu ya. Padahal ya, ini tuh Kia. Ya jujur, logo ini menurut kami lebih bagus daripada yang lama ya. Karena yang lama itu ya mirip-mirip sama logo helm. Logo baru ini menggantikan semua logo Kia yang lama. Di depan sini, di atas grill Tiger Nose-nya, terus juga ada di belakang. Dan di dalam sini ada di setir. Dan sisanya nggak ada bedanya dibandingkan dengan versi bensin. Oh iya, untuk penempatan variannya, Seltos CR-Di ini ditempatkan satu tingkat di bawah Seltos GT Line. Kalau yang GT Line itu sudah tembus 400 juta rupiah, tenang aja ya. Mobil ini belum sampai 400 juta, tepatnya di angka 389 juta rupiah on the road Jakarta. Lebih murah 10 juta rupiah dibandingkan saudaranya, yaitu Hyundai Creta. Ini berarti ya, dia gak lebih mahal dari Honda HR-V 1.5 SE yang dibanderol dengan harga 398 juta rupiah. Namun masih lebih mahal dari Mazda CX-3 1.5 yang punya harga 355 juta rupiah. Namun di kelas ini memang ya MG ZS masih menjadi yang termurah, walaupun yang Liverpool Edition-nya itu tetap yang paling murah. Namun selling point dari Kia Seltos diesel ini adalah satu-satunya yang punya pilihan mesin diesel di kelasnya. Dan kemungkinan juga yang paling hemat. Nah itu akan kami bahas nanti saat mengemudi. 2. Desain dan dimensi. Well, overall desainnya itu nggak ada beda sama sekali ya dengan yang versi bensin ya. Kecuali soal logonya tadi yang udah kita bahas. Tapi untuk sekarang sih ya semuanya yang bensin pun logonya udah kayak gitu ya. Tapi kalau mau dilihat detailnya, mobil ini punya badge CR-Di di belakang sini. Yang menandakan kalau dia versi diesel ya. Jadi kita nggak salah ngiranya gitu ya. Terus di tutup tangki bensin ini juga dituliskan diesel. Untuk mengingatkan kita, jangan sampai salah ngisi BBM. Karena kalau salah ngisi BBM, wallahualam bisawab ya. Kemudian untuk dimensinya, Kia Seltos CR-Di ini juga nggak ada bedanya sama Seltos bensin yang dulu pernah dibahas sama si Raka ya. Kalau dibandingkan dengan Honda HR-V ya, secara overall ya, Seltos CR-Di ini lebih besar. Kalau dibandingkan dengan Mazda CX-3, lebih jauh lagi bedanya. Karena CX-3 bahkan lebih kecil dibandingkan HR-V. Tapi kalau dibandingkan dengan Honda Vezel alias HR-V generasi terbaru, Vezel lebih panjang sekitar 15 mm. Namun untuk tinggi dan lebarnya tetap masih menang si Seltos ini. Kalau dibandingkan saudaranya Hyundai Creta, Seltos ini juga masih sedikit lebih lebar dan lebih tinggi. Kalau dibandingkan dengan MG ZS, ya MG ZS masih lebih panjang dan lebih lebar. Namun Seltos ini masih lebih tinggi ya. Namun ya semuanya beda tipis-tipis lah. Jadi nggak terlalu terlihat dengan kasat mata. Mungkin harus buka mata batin baru kelihatan. 3. Mesin baru. Ini adalah menu utama dari mobil ini, yaitu mesin diesel baru. Mesin diesel yang digendong Seltos ini merupakan mesin diesel satu-satunya di kelas ini. Bahkan saudaranya saja si Hyundai Creta belum dapat nih varian mesin diesel. Kalau mesin bensin yang 1400 cc turbo itu bisa menghasilkan tenaga 138 HP dengan torsi 242 Nm ya. Mesin diesel ini kapasitasnya memang lebih besar, 1500 cc turbo diesel, tapi tenaganya itu lebih kecil. Ya, dia tenaganya hanya 114 horsepower, namun torsinya yang lebih besar, ya sedikit lah lebih besar ya. Ada yang ke 250 Nm. Ini setara dengan torsi ya kalau misalnya kita ngomongin mobil bensin ya, itu setara dengan mesin 2500 cc ya, lebih lah, sampai 2700 cc lah. Memang mesin diesel itu gila di torsinya. Nah, di transmisinya juga itu ada sedikit perbedaan. Kalau yang versi bensin itu kan dapat transmisi dual clutch 7 percepatan. Nah, untuk yang varian diesel ini dia mendapatkan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan aja ya, disunat 1 speednya ya. Mungkin transmisi ini lebih cocok dengan karakter diesel dan juga pasti rasionya sudah disesuaikan dengan nafas mesin diesel yang agak lebih pendek dibandingkan dengan mesin bensin gitu.
Kemudian ya, di atas kertas nih ya, kayaknya mesin bensin itu memang lebih powerful. Tapi ingat, mesin diesel itu pasti lebih hemat ya. Nanti soal kehematan yang akan kita omongin saat berkendara dengan mobil ini. 4. Fitur-fitur. Urusan fitur, Kia Seltos diesel ini nggak kena sunat di bagian manapun ya. Kecuali dari yang GT Line karena itu memang paling lengkap ya. Tapi seenggaknya sunroofnya ini masih ada. Ya memang sunroof itu nggak terlalu besar bukannya malah cenderung kecil. Tapi nggak perlu gede-gede juga ya, karena yang penting untuk styling ini udah keren banget. Karena kita di Jakarta ya, nggak usah di Jakarta deh, di Indonesia udaranya panas banget. Nggak mungkin itu buka sunroof itu secara irregular basis, nggak mungkin ya. Nah kemudian ini juga meneruskan tradisi Kia Indonesia yang semua mobilnya menggunakan sunroof. Semuanya, dari Picanto itu pakai sunroof ya, kecuali di Sonet 7-seater doang yang nggak ada. Itu kan karena diganti AC di bagian atasnya. Selain itu, Seltos punya satu hal yang bahkan hampir di semua mobil yang ada di Indonesia nggak punya. Ya setidaknya untuk mobil di bawah 1 miliar lah ya. Jadi mobil ini punya 6 pilihan berkendara. Untuk mode berkendara di mesinnya itu ada pilihan Eco, Normal, dan Standar. Nah sementara untuk pilihan traksinya kita bisa milih mode Mud atau lumpur, kemudian sand atau pasir, dan snow ya. Snow itu salju. Ya meskipun Seltos ini front wheel drive, tapi drive mode itu bisa memaksimalkan traksi ban agar tetap terjaga traksinya. Semuanya bisa diatur melalui dial yang ada di sini nih, yang dekat transmisi. Kemudian mobil ini juga memiliki key wireless charger yang juga ada di lubang AC-nya agar HP kita nggak overheat saat di charge wirelessly. Untuk urusan konektivitas di sini ada 2 colokan USB di depan dan juga ada soket 12 volt di depan sini. Dan untuk di belakang juga ada 1 USB port agar penumpang belakang nggak kehabisan baterai. Tapi paling ya sengket aja ya, karena cuma ada 1 ini slotnya nih. Kenapa cuma 1? Padahal penumpang di belakang sini ada bisa 3. Head unitnya ini sudah dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi tinggal colok aja, kita bisa menggunakan handphone kita untuk navigasi dan beberapa aplikasi. Tapi ingat, kalau pakai Android Auto ya nggak bisa skip song ya di Spotify, ya gitulah, nggak tahu. Kemudian untuk instrumennya di sini, ya di MID ini kita bisa melihat konsumsi BBM rata-rata dan juga konsumsi BBM real time. Ya memang tidak selengkap GT Line yang bahkan ada HUD-nya juga, tapi ini udah cukup banget kok. 5. Kepraktisan. Untuk urusan ini memang pengaruh banget ya untuk konsumen Indonesia yang biasanya suka pakai mobil keluar kota. Nah untuk bagasinya nih, emang dia lantainya agak tinggi ya, karena di bawah sini dia pakai ban serep yang full size walaupun velgnya masih kaleng. Bagasi ini kalau kita maksimalkan semua space-nya dengan melepas partial safe ini punya kapasitas sebesar 433 liter. Ya kalau masih kurang, kita bisa melipat bangku baris kedua dan bisa rata lantai seperti ini. Kalau sudah terlipat begini, kapasitasnya jadi 931 liter. Tapi space gini itu udah cukup banget untuk goler-goleran kalau iseng nunggu istri belanja. Dan ini semua ruang penyimpanan yang ada di dalam kabin. Driving impression. Ini dia hal yang paling penting kalau mobil beda mesinnya. Ya feelingnya itu sebenarnya kalau dibawa pelan antara yang diesel sama bensin itu nggak kerasa jauh bedanya. Ya padahal ini diesel tapi bisa sehalus bensin. Bahkan kemarin gue sempet jalan juga sama keluarga terus sama pacar gue juga, itu ngiranya kalau nggak dibilang ini diesel ya, mereka ngiranya itu bensin karena saking halusnya mesin diesel ini gitu loh. Lihat ini. Jadi kecuali ini kan ada suara ini, ada knalpot jamet gitu ya. Kalau itu tetap kedengeran. Cuma ini kalau nih gue buka pintu ya. Kedengeran angin mobil. Begitu itu tuh nggak kedengeran sama sekali. Itu kayak beda dunia, tau gak sih? Itu benar-benar ditutup, hilang suara tuh. Kecuali kalau di tol suara angin sama suara ban dia masih kedengeran, tapi minim banget kedengerannya dan nggak ganggu. Itu ditutup musik udah hilang suaranya. Jadi benar-benar ini tuh kedap banget untuk mobil harga 300 jutaan. Dan mungkin kekedapan kabin itu saking baiknya makanya dia bisa meredam dari si mesin dieselnya ini gitu loh. Ini mesin dieselnya tuh halus banget, bahkan ini mesin
bisa dibilang salah satu mesin diesel yang paling halus yang pernah kami tes. Urusannya nih, mesin dieselnya itu dia hanya 1500 cc. Nah, walaupun itu memang satu-satunya di kelas ini. Kecil mesinnya, tapi tenaganya sebenarnya untuk mesin 1500 cc biasa aja. Dia tenaganya itu 115 HP dan torsinya yang 250 Nm. Ya torsinya sih nggak beda jauh dibandingkan dengan yang versi bensin gitu. Walaupun horsepower-nya agak beda jauh kalau dibandingkan yang versi bensin. Tapi ya, yang impresif dari mesin diesel ini emang bukan performanya. Ya walaupun ya dia emang nggak kencang-kencang banget, tapi kalau misalnya kita butuh tenaga yang instan misalnya untuk nyalip, itu dia masih ada tenaganya, apalagi didukung dengan ada drive mode di sini. Dia ada 6 ya drive mode-nya. Ada drive mode, ada normal, eco, dan juga sport. Nah, tapi walaupun mobil ini front wheel drive, dia itu punya traction mode. Traction mode itu ada snow, mud, dan sand. Ya mungkin snow nggak akan dipakai juga di Indonesia gitu ya, karena nggak mungkin juga kita pakai mobil di atas gunung Jaya, tidak mungkin. Kita mungkin bakalan pernah pakai snow dan mudnya, walaupun dia berpenggerak roda depan, tapi setidaknya sistemnya dia bisa menyalurkan tenaga sesuai dengan kebutuhan traksi yang tidak biasa gitu ya, bukan di jalan aspal atau jalan cor gitu. Nah, performa memang bukan main course di mobil diesel tuh. Di sini yang penting itu adalah konsumsi BBM-nya. Selama pengetesan untuk rute dalam kota, konsumsi BBM mobil ini mencatatkan jangan kaget, 16,3 km per liter. Itu bahkan kami bisa nyebut borosnya mobil ini itu hematnya mobil lain gitu. 16,3 km per liter untuk rute dalam kota. Sementara konsumsi BBM rute tol itu lebih gila lagi. Untuk kecepatan rata-rata 90 km per jam selama di tol, selama pengetesan, mobil ini mencatatkan konsumsi bahan bakar 25,9 km per liter. Itu setara konsumsi bahan bakar X-Max yang habis di bore up. Itu irit banget. Kalau mobil itu setara sama konsumsi bahan bakarnya itu mobil hybrid segitu tuh, 25 km per liter. Ya walaupun memang jangan diisi pakai solar gocengan ya, pakai solar busuk tuh jangan, karena ini mesin diesel bagus, kasih bahan bakar yang bagus gitu loh, jangan solar subsidi. Ya bisa diisi solar subsidi ya paling, tapi ya setahun sekali lah bongkar mesin gitu. Jadi mending kasih BBM yang bagus gitu loh, mesin bagus, kasih bahan bakar diesel yang bagus juga. Tapi kalau untuk urusan transmisinya sih sebenarnya dia nggak sama dengan yang versi bensin ya. Dia dapat downgrade dikit. Karena kalau yang versi bensin itu kan ini transmisinya dual clutch 7 speed. Kalau ini dia transmisinya otomatis konvensional 6 speed. Dengan dikurangi, disunat satu nih speednya, terus juga diganti jadi torque converter, mungkin dia rasionya itu dibikin lebih panjang gitu. Jadi kan diesel ini kan nafasnya dia pendek. Jadi ngakalinnya biar nafasnya lebih panjang itu diturunin speednya 1 gitu. Jadi biar lebih enak untuk kickdown dan juga kalau misalnya ngebut. Kemudian untuk posisi mengemudi ini ya, sebenarnya dia itu enak banget karena dia bisa tilt teleskopik ya, dan juga dia pengaturannya bisa naik turun dan maju mundur lengkap sih. Untuk pengaturannya dia cukup lengkap. Cuma paling komplainnya kalau untuk posisi mengemudi ini satu ya, dia posisi tuas gasnya itu dia terlalu tinggi. Untuk gua yang biasa pakai gas organ, kalau misalnya ketemu yang tinggi banget gini, itu kaki tuh cepet banget pegel gitu loh. Jadi karena kan gue posisi mengemudinya agak jauh ya, tinggi gue 175 cm. Kadang tuh kalau pakai yang sesuai gitu kakinya yang agak nyelonjor, itu gue kadang miss gitu loh, kayak gitu tuh suka kayak gitu ya. Itu kurang sedikit aja sih, jadi bikin lebih cepat pegel sih kaki. Walaupun ya mungkin sebagian besar orang Indonesia tidak akan komplain soal itu, karena udah biasa juga kan mobil Jepang pada gantung. Cuma biasanya sih nggak sejauh ini, jauh banget gitu, itu tinggi banget gitu, nama pegel. Nah kemudian gimana rasa suspensinya? Kalau misalnya dibandingkan dengan HRV ya, HRV yang lama ya, bukan yang baru ya. Kalau yang baru sih kita nggak tahu karena belum launching. HRV yang
lama dibandingkan dengan ini masih lebih empuk daripada HR-V. Cuma nggak seempuk itu juga. Refine lah, ini refinementnya tuh enak banget. Ya nggak beda jauh sama yang versi bensin. Cenderung sama sih ya. Tapi kalau misalnya positifnya itu, jadi kalau misalnya kita berbelok ya, misalnya kita butuh pindah jalur dengan cepat kayak gini, nah itu dia limbungnya minim untuk mobil sebesar ini. Cukup enak lah suspensinya, pas untuk mobil yang ukurannya segini dan juga tingginya segini. Well, kalau misalnya butuh mobil yang bisa dibawa kemana-mana, dalam kota hemat, keluar kota apalagi, dan juga nyaman, kedap suara, Kia Seltos diesel ini patut Anda pertimbangkan di kelas B segmen. 7. 3 dosa yang ada di mobil ini. Meskipun mobil ini merupakan salah satu yang paling visioner di kelasnya, namun mobil ini tetap memiliki dosa yang membuatnya menjadi kurang. Inilah 3 dosa yang ada pada Kia Seltos CR-Di. 1. Chromeless window. Coba kita lihat deh ke jendela sampingnya ini. Ada chromeless yang memanjang dari jendela depan ke jendela belakang. Tapi ini padahal ya, kalau warnanya hitam gloss gitu ya, ini kan bisa jadi floating roof. Ini jadi macam handle pintu belakang HR-V yang udah diumpetin nih ya, tapi malah ditambahin aksesoris chrome. 2. Di bagian kontrol power window ini terasa murah banget. Ini kan bagian door trim udah empuk-empuk semua, which is mandatory lah untuk di kelas mobil hampir 400 jutaan. Tapi di bagian kontrol panel sini, ya kenapa ini cuma plastik hitam gini doang? Kasih lah, ya black gloss gitu loh, biar kerasa agak mewahan. 3. Cup holder dan armrest yang salah ukur. Sekilas, posisi cup holder dan armrest ini tidak ada yang salah. Namun jika kita letakkan botol di sini dan menggeser armrestnya ke depan, akan terjadi tabrakan dengan impact yang sangat keras. Ini kenapa armrestnya nggak ditinggikan sedikit atau cup holdernya yang direndahkan sedikit? Ya mungkin engineer-nya lupa ngukur ya. 8. 3 hal dinamis. Meskipun mobil ini punya dosa yang tak bisa dihindari, tapi mobil ini juga punya 3 hal yang membuatnya lebih dinamis. 1. Ambient mood light. Meskipun desain speakernya yang macam habis ketendang itu dan penyok-penyok ya, tapi speaker itu sudah dilengkapi dengan ambient mood lamp yang bisa berubah-ubah warnanya mengikuti beat dari musiknya. Dan pengaturannya itu bisa dilakukan dari head unit ini sesuai dengan keinginan kita. 2. Improvement empuk-empuk. Semenjak model 2021, Kia Seltos mengalami improvement empuk-empuk di bagian kabinnya. Dan ini juga nggak hanya di versi diesel, tapi juga di versi bensinnya. Sekarang door trim ini dapat empuk-empuk di bagian dindingnya. Terus juga di dashboard penumpangnya. Di sini dia sudah mendapatkan panel-panel empuk dengan jahitan asli, yang sebelumnya itu cuma plastik doang. Jahitannya jahitan palsu, tapi setidaknya ini empuk. Ini masih keras. Ini empuk. 3. Informasi lampu dan wiper di instrumen cluster. Pasti kita semua pernah ngalamin ya, kesulitan untuk membaca posisi lampu dan wiper yang sedang kita set bila di malam hari. Namun Kia sudah punya solusinya. Jadi kalau kita atur lampu dan wipernya, mobil ini akan memberitahu kita posisi di mana kita sedang menggunakan lampu dan wiper melalui MID. Jadi nggak perlu bingung lagi dan ngeraba-raba posisi pengaturan yang kita pakai. Ya, jadi begitulah pengalaman kami dalam mengetes Kia Seltos CR-Di. Dia merupakan satu-satunya yang punya pilihan mesin diesel di kelas ini dengan harga yang ya dia bermain di tengah-tengah, nggak jadi yang paling mahal tapi juga nggak jadi yang paling murah. Bagaimana menurut kalian? Apakah mobil ini patut dipertimbangkan sebagai pesaingnya HR-V, Hyundai Creta, Mazda CX-3? Kalau misalnya kalian lebih memfavoritkan ini, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang lain karena alasan-alasan yang kalian punya, coba kasih tahu juga di kolom komentar di bawah. Gue Dimas Kota pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.